Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suartini Febrianti, NIM 2009570, Prodi Pendidikan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan berkenaan dengan profil bisnis saya, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas video ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital. Oke, bisnis yang saya sedang tekuni ataupun yang sedang saya rancang sekarang itu adalah Need Your Time, dimana ini adalah suatu bisnis yang mengarah kepada bisnis digital atau bisnis layanan edukasi mental health dan edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa yang mungkin akan saya sampaikan. Sebenarnya bisnis ini adalah bisnis tempat untuk orang-orang yang dimana sering sekali mengalami permasalahan mental atau mental illness. Nah, di sini saya masuk pasarnya itu bersama tim juga, dan alhamdulillah sudah saya ajukan juga di event P2MW proposalnya. Nah, di sini saya membuat aplikasi mobile dan ada websitenya juga. Untuk logonya sendiri itu, nah di sini kita lihat ada latar yang krim, terus ada jam sama bunga yang mekar. Nah, di sini maknanya adalah ini adalah keterbukaan gitu. Kita memiliki rasa saling terbuka gitu filosofinya. Seperti bunga yang mekar, dan gambar jam itu memiliki arti penting akan waktu luang yang kita berikan untuk membantu menyelamatkan orang terdekat di sekitar kita yang mengalami pengalaman pengaruh mental yang kurang baik. Nah, di sini kita berfungsi untuk agar kita itu bisa menyalurkan gitu ya hasrat kita, agar bisa dalam permasalahan kita supaya beban kita itu setidaknya berkurang gitu. Dan dalam kesempatan untuk kita bercerita atau minta ditemani atau minta didengarkan. Sebenarnya manusia itu pada harfiahnya itu butuh didengarkan gitu ya. Walaupun kita tidak mengasihkan solusi, tapi ada suatu hal yang memberikan dampak yang positif bagi kita yang terbuka, bagi kita yang percaya gitu ingin berkonsultasi. Nah, namun pada kenyataannya dalam konteks hal ini ada banyak orang-orang yang mana orang-orang itu enggan untuk bercerita ataupun malu atau minder ataupun tidak percaya dengan seseorang. Nah, di sini dia memendam masalah gitu. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah depresi dan lain hal sebagainya. Oleh sebab itu dalam desain logo ini kami membuat logo seperti ada bunga dan juga ada jam yang bersifat untuk mendengarkan. Artinya ada keterbukaan dan obrolan yang intens agar bisa mencapai solusi yang diinginkan ataupun diharapkan. Selanjutnya untuk customer journey. Jadi di customer journey ini yang pertama itu adalah customer itu pasti mencari tahu gitu ya, di awal-awal mencari tahu Need Your Time itu apa, bisnis bergerak di bidang apa. Nah, setelah misalnya sudah diketahui bahwa ini adalah jasa perdagangan, yang mana ini adalah untuk media konsultasi dan layanan edukasi untuk kesehatan mental. Nah, yang pertama, customer itu membuka laman website. Terus yang kedua, customer itu mulai gitu ya membaca artikel atau info terkait edukasi mental health di platform Need Your Time. Kemudian customer melihat menu-menu apa saja sebenarnya di web gitu, fungsinya apa gitu. Kayak di unggulan di Need Your Time itu ada menu dengarkan aku dan temani aku. Nah, perbedaannya apa gitu. Jadi dilihat gitu biar nanti bisa milih gitu mau paket apa dan mau ngambil jasa yang mana gitu. Terus kemudian customer tuh mulai membuka layanan yang ditawarkan. Nah, di sini adalah customer itu mulai tertarik gitu ya, mulai tertarik dan mulai penasaran. Lalu customer atau pelanggan itu mencari info lebih
atau terkait review pengguna Need Your Time melalui aplikasi di Google Play Store. Kita ketahui kalau misalnya di Google Play Store itu ada pengalaman dan ada review ratingnya berapa gitu. Ini juga menjadi indikator seseorang untuk mendownload atau sudah berapa orang sih yang udah download dan apa gitu ya dampak atau mendapatkan apa gitu dari output yang didapatkan dari aplikasi tersebut. Lalu kemudian kalau misalnya customer itu udah yakin gitu, ini udah banyak dan sudah terpercaya, maka customer itu mulai mendownload. Lalu customer itu mendaftar dan memilih layanan berbayar. Nah, sebelum dia memilih layanan berbayar, dia juga melihat apakah ini bisa dipercaya atau tidak. Nah, disinilah fungsi dari Need Your Time memberikan fitur-fitur yang terbaik dan juga pelayanan yang terbaik. Lalu, customer itu mulai menggunakan jasa, sharing session, dan konsultasi ke tenaga psikis. Nah, di sini customer itu mulai gitu ya, udah paham terkait mental health, pentingnya mental health. Kemudian dia mulai menggunakan jasa kayak sesi sharing atau live session dan konsultasi ke tenaga psikiater atau tenaga psikis untuk membicarakan psikisnya, keadaan psikisnya, mental dan lain sebagainya. Kemudian customer mulai mendalami peran dengan komunikasi intensif via chat pribadi, telepon, WhatsApp dan lain-lain. Nah, di sini juga kami menyediakan media Telegram untuk forum diskusi terkait mental health. Kemudian adanya customer itu mulai bertanya. Nah, di sini customer itu udah menggali lebih jauh ya ke konsultan. Artinya dia memang benar-benar ingin mendapatkan solusi. Kemudian customer itu mulai mengisi data ya. Mengisi data dalam artian datanya ini terjaga dan di privacy setiap riwayat atau histori pelanggan yang masuk ke jasa kami atau jasa bisnis Need Your Time ini. Kemudian customer itu memaparkan keluhan dan mendapat bantuan, baik itu dalam bentuk perhatian, pelayanan, serta penanganan. Lalu customer itu mendengarkan solusi dari psikiater atau dari psikolog. Nah, dalam tahap pendengaran ini, dalam tahap obrolan yang lebih intensif ini tadi, entah itu secara langsung atau virtual, kalau misalnya customer ini perlu adanya pelayanan lebih lanjut, konsultasi lebih lanjut, maka dia disarankan ke tahap yang lebih lanjut gitu, agar bisa mendapatkan solusi. Misalnya sudah disiapkan untuk mengikuti jadwal terapis agar bisa dengan tujuan agar bisa memperbaiki mentalnya. Kemudian dalam lama-kelamaan nih customer mulai nih merasa nyaman dan senang. Lalu customer itu mulai merasa terbuka nih. Terbuka artinya dalam artian gitu ya, masalah udah terasa ringan gitu ya. Dan kalau menghadapi masalah juga tidak terlalu panik. Dan kalau misalnya udah mulai anxiety atau udah mulai ini, dia mulai mencari orang yang bisa dipercaya. Kemudian customer itu menjadi support system. Nah, kenapa saya bisa mengatakan bahwa customer itu bisa jadi support system? Yang awalnya dia mungkin jadi korban atau penderita mental illness, atau bukan penderita ya, maksudnya yang mengalami, dia bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Karena orang-orang yang jago public speaking, orang-orang yang memiliki kata-kata yang bagus, motivasi dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang awalnya itu mengalami tekanan mental yang hebat. Nah, di sini fungsinya adalah dia bisa bermanfaat bagi orang sekitar, sehingga dari pengalaman yang dia dapatkan kemudian dia sampaikan, orang-orang itu termotivasi dan lebih saling menguatkan satu sama lain. Nah, kemudian customer itu mulai ya melakukan review dan pengalaman yang sudah didapatkan dari Need Your Time, dari aplikasi mobile ini. Nah, dia dari customer ini bisa ngasih rating 1, rating 2, rating 3 dan bermacam-macam ya. Nah, kalau misalnya baik atau ratingnya bagus ya, itu customer tersenyum atau gimana ya,
bahagia, customer itu mulai menawarkan atau merekomendasikan, oh ini loh tempat kalau mau daftar atau konsultasi ke psikolog atau psikiater. Nah, banyak orang sekarang itu tidak tahu ya psikolog, psikiater tuh di mana gitu, apa di rumah sakit atau di mana gitu. Ada juga yang klinik pribadi. Nah, di sini juga mempermudah para fresh graduate psikolog atau dalam ilmu psikologi atau psikiatri itu agar bisa mereka mendapatkan pengalaman pekerjaan dan mudah mendapatkan pekerjaan. Selain itu juga platform ini juga agar bisa memudahkan para pengguna, customer itu bisa, pelanggan itu bisa mengaksesnya dengan baik, mengaksesnya dengan mudah. Nah, terakhir itu customer menawarkan atau merekomendasikan ke rekan kerja terkait untuk menggunakan layanan aplikasi Nityorta. Dia menawarkan ke saudara, ke teman, dan ke lain-lain, keluarga dan lain-lain yang mengalami masalah yang sama. Oh ini loh ada produk aplikasi digital yang bagus nih, coba download gitu. Itu juga salah satu loyalitas pelanggan dan dari tahapan-tahapan yang sudah dilewati atau customer journey tadi, itu bisa membuat bentuk pola pikir para. Oke, selanjutnya kita akan bahas produk dan jasa yang ditawarkan. Dalam terkait desainnya tadi, desain produk sudah dijelaskan. Untuk detail lebih lanjut terkait desain dan juga ini ada saya cantumkan link. Nah, di sini juga produknya berbentuk digital ya, digital Tomaya untuk sementara sekarang, karena untuk mencari tempat kita belum nyewa dan belum fix atau belum tetap, karena kita butuh pendanaan gitu ya. Dan alhamdulillah ya P2MW ini lolos gitu ya, masuk ke Belmawa dan masuk ke 6 proposal yang lolos seleksi internal di perguruan tinggi khususnya di UPI. Nah, pada kesempatan itu juga tim kami, saya sebagai ketua tim seperti ini Febrianti dan Rapta dan Anissa juga mencoba untuk mengembangkan bisnis ini. Nah, untuk manfaat atau produk jasa ini itu supaya mempermudah para pelanggan atau konsumen itu bisa lebih leluasa gitu ya. Karena masih minim sekali terkait bisnis digital bidang layanan edukasi mental health. Itu masih minim sekali, mau konsultasi, mau itu tuh masih minim, belum ada dalam satu platform, sehingga kami membuat hal ini. Nah, need your time itu maknanya adalah kami itu butuh waktumu loh gitu. Jadi kita mendengarkan gitu ya, dari misalnya kita tuh butuh waktu seseorang gitu ya. Nah, dengan adanya waktu seseorang ini tadi, entah itu 1 jam, 2 jam, kita pernah mendengar bahwa time is gold atau time is money gitu ya, waktu adalah uang. Tapi di sini adalah kita itu butuh waktu seseorang agar bisa mendengarkan kita, agar bisa menemani kita. Nah, di sini konteksnya adalah untuk dalam bisnis atau usahanya, itu biasanya kami menawarkan jasa ini, entah itu per jam ataupun berapa waktunya, itu dibayar biasanya. Untuk kami juga menawarkan per jam gitu ya. Untuk keunikan dan keunggulan produk di sendiri, keunikannya itu ya ini inovasi dari mahasiswa gitu. Terus juga keunikan dari produk ini juga lebih kepada untuk apa ya, sekarang lebih ke generasi era society, dimana kita harus pandai public speaking, harus bisa komunikasi dengan baik. Dimana era sekarang kita dituntut untuk memahami teknologi, dimana era sekarang orang-orang atau generasi Z lebih paham terkait masalah mental. Nah, di sini kami mengambil inisiasinya agar bisa anak muda itu lebih semangat lagi, lebih menjadi agent of change, agar bisa menjadi pahlawan mental health. Nah, itu untuk keunikan dan keunggulan produknya. Adapun untuk target pasar Need Your Time sendiri itu ditentukan dalam segmentation. Nah, untuk segmentation, targeting and positioning, segmentationnya yaitu adalah generasi muda atau generasi Z.
kalangan usia sekitar 14 sampai 24 tahun atau 15 sampai 25 tahun. Kemudian dalam segi geografi ya, tentu ini adalah Indonesia dengan kondisi jaringan internet yang stabil, yang memiliki ragam suku, etnis, bahasa, dan budaya yang berbeda. Kemudian untuk psikografinya yaitu adalah masalah mental. Terus yang kedua adalah penanganan lebih terkait kasus mental illness lebih lanjut. Kemudian ada targeting, target untuk konsumen itu seluruh masyarakat Indonesia yang mengalami permasalahan mental. Untuk positioningnya, penempatannya yaitu produk Need Your Time ini memiliki slogan karena Anda, kami ada. Nah, slogan ini diharapkan mampu untuk memberikan pandangan bersifat komunikatif yang nyaman dan terbuka, sehingga pengguna atau pelanggan merasa leluasa untuk bercerita, dan prinsip bisnis kami adalah bagaimana cara kita memanusiakan seorang manusia dengan cara dia merasa diapresiasi, merasa atau dihargai, dihormati, dan mendapatkan pengalaman kebahagiaan. Seperti itu ya. Lalu untuk strategi pemasarannya sendiri, Need Your Time for Fee atau Miss Marketing. Yang pertama itu adalah produk. Nah, untuk produknya sendiri yang kami tawarkan adalah inovasi produk layanan mental health berbasis digital online, yaitu Need Your Time memiliki fitur temani aku dan dengarkan aku. Kemudian untuk price-nya sendiri yaitu adalah paket layanan Google AdSense, monetization, terus dimonetize, bikin aplikasi, terus iklan dan lain-lain sebagainya. Itu adalah dari price, harga, dan biaya konsultasi dan layanannya. Kemudian untuk promotionnya itu produk Need Your Time dipromosikan melalui media online dan offline. Nah, promosi ini dilakukan secara online memanfaatkan media sosial, website, dan Gmail marketing. Kami juga akan memberikan solusi gitu ya, bagaimana simulasi penggunaan untuk promosi produk pertama atau launching pertama bagi pelanggan yang baru pertama gitu ya daftar, itu kami memberikan diskon bagi pelanggan pertama untuk melakukan konsultasi gitu ya, supaya kegiatan itu lebih produktif. Di masa usia yang produktif ini juga kita memerlukan promotion yang baik dan tepat. Untuk place-nya sendiri, sasaran penjualan produk paket pembelajaran. Maksudnya adalah untuk place-nya sendiri, sasaran penjualan produk paket layanan edukasi dan konsultasi mental health ini kami yaitu wilayah Indonesia yang terkoneksi dengan jaringan. Artinya adalah place-nya di sini adalah penempatan orang-orang yang mengalami mental illness tadi. Dalam analisis perhitungan biaya, yang pertama kami menggunakan asumsi. Dalam asumsi ini ada biaya bahan, biaya alat, biaya overhead. Nah, jumlah biaya produksi ini sekitar 10 jutaan. Terus kemudian hasil usaha dari jumlah orderan dikali harga jual. Misalnya orderan itu ada 60, maka dikali Rp 225.000. Artinya kita bisa dari hasil usaha tersebut bisa mendapatkan hasil 13.500.000. Kemudian untuk laporan laba atau ruginya L or R, HU kurang BP. Karena HU-nya lebih besar dari BP, maka 13.500.000 dikurang 9.450.000. Berarti dia mengalami laba sebesar 3.750.000. Untuk break even point atau BEP, BP bagi total produksi. Nah, dalam BEP ini misalnya 9.450.000 dibagi dengan 60. Hasilnya ya berapa? 157.500 rupiah. Jadi dalam titik balik modal atau balik modal usaha itu bisa didapatkan sebesar 157.500. Untuk benefit cost atau B or C rasionya HU bagi BP dari uang 13.500.000 dibagi dengan 9.450.000. Jadi rasionya itu 1,4. Hasil usahanya 1,4 kali lipat
sehingga sangat layak ya ini untuk diusahakan dalam analisis ini. Kemudian untuk return of investment atau ROI. Di sini adalah laba dibagi BP kali 100%. Labanya tadi ya kita tahu bahwa ada 3.750.000 dibagi 9.450.000 dikali 100%. Hasilnya yaitu 39,68%. Nah, jadi dari biaya produksi sebesar 9.450.000 yang dikeluarkan akan diperoleh keuntungan sebesar 39,68%. Wah, 68%. Jadi ini cukup efektif ya untuk penggunaan modal usaha. Kemudian untuk payback period atau PBP itu investasi dibagi laba. Misalnya kita berinvestasi 2.100.000 dibagi 3.750.000. Rasionya dapat 0,56. Jadi payback period artinya need your time dapat mengalihkan modal kurang dari waktu yang setahun. Wah, lumayan nih, bisnis startup baru bisa mendapatkan atau mengembalikan modal kurang dari 1 tahun. Kemudian untuk cash flow-nya sendiri itu dibuat dalam jangka 2 tahun ke depan. Adapun untuk pembagian kuartal dan terdiri dari atas 6 kuartal, jumlah kas masuk dan kas keluar. Kemudian hasilnya itu diakumulasikan dalam pengeluaran selama 3 bulan. Setiap kuartalnya cash flow need your time mengalami peningkatan. Bisa dilihat dari yang terlampir dari gambar ini ya, cash flow-nya bisa dilihat. Dan untuk kuartal 1 ya, langsung saja cash position-nya yang pertama mencapai 12.150.000. Kemudian di tahun kedua atau di kuartal kedua itu mencapai 12.825.000. Ya, ini cukup signifikan ya, berubah atau mengalami peningkatan. Kemudian di kuartal 3 itu 13.500.000. Dalam position ini juga sangat memiliki suatu peningkatan yang signifikan dari cash position yang pertama, kemudian dari cash position tahun kedua. Di tahun pertama juga ini juga mengalami peningkatan. Namun yang yang lumayan ya agak peningkatan itu di 10.800.000 ke 11.475.000. Jadi ini sangat worth it untuk dilakukan usaha di bidang bisnis digital, khususnya need your time ini. Dalam kegiatan manajemen operasional ini di need your time itu menggunakan sistem ya dari tim ya. Kita bertiga itu dibagi sesuai dengan skill dan keahliannya bidang masing-masing. Nah, untuk rancangan produksinya sendiri itu saya sendiri sebagai staff ya, developer dan juga sebagai hosting juga ya di web dan juga aplikasi pembuat. Nah, dalam produksi ini juga kami juga perlu ya untuk pendampingan juga bimbingan dari dosen. Kebetulan juga dosennya itu Pak Bowo gitu ya, membimbing kami dalam pembinaan P2MW ini, dan alhamdulillah gitu ya bisa masuk dalam manajemen operasional ini. Untuk pendanaan biaya operasionalnya itu sekitar 20 juta. Dari itu maksimal dalam per kelompok gitu ya. Dan itu akan dilaporkan kemajuan usahanya. Oke. Lanjut ya, untuk sumber dayanya sendiri, sumber daya manusia yaitu pelaku kegiatan bisnis yang berjumlah 3 orang, terdiri dari CEO, marketing, dan teknologi. Adapun skill dari masing-masing anggota tim termasuk ke dalam research and development. Suartini sebagai divisi tim developer website dan aplikasi. Raptanaria sebagai divisi tim designer, akuntan, dan staff manager. Sedangkan Anissa sebagai divisi tim layout, content creator, dan digital marketing. Ketersediaan bahan baku yang mencakup perihal perlengkapan pengembangan produk need your time. Sumber daya fisiknya yaitu meliputi gawai, tenaga kerja atau karyawan, tempat konsultasi langsung, developer,
psikolog atau psikiater, sertifikat pendaftaran merek dagang, hak kekayaan intelektual, dan instrumen surat perizinan usaha. Sedangkan untuk sumber daya non-fisik meliputi usaha digital, fitur online, social media marketing, website aplikasi, dan protecting upgrading system. Untuk strategi ini juga yang tadi ya 4V. Keuangan usaha atau manajemen operasional, secara operasionalnya itu dikelola oleh Raptanaria karena sebagai akuntan, divisi akuntan, keuangan usaha juga dikelola bersama. Secara operasional itu didapat dari pendanaan P2MW sebesar 20 juta rupiah. Nah, ke-8 itu ada analisis model canvas atau bisnis model canvas. Di sini kita lihat bagannya udah ada. Untuk bisnis model canvas dari Need Your Time ini, pertama itu ada key partners, meliputi psikiater, psikolog, konsultan, educator, digital developer. Terus untuk key activities-nya memberikan jasa pelayanan konsultasi dan edukasi mental health. Kemudian untuk key resources itu ada situs website, email marketing, sama aplikasi mobile. Untuk value propositions-nya, media curhat, membantu klien dalam menghadapi masalah mental illness, forum diskusi, pelatihan diri atau sharing ilmu, menemani dan mendengarkan klien, media terapis, sebagai media terapis. Untuk customer relationship, itu ada counseling, kode promo pada user atau counseling pertama. Kemudian untuk channelsnya itu ada Telegram, TikTok, YouTube, WhatsApp, and Google AdSense. Kemudian untuk customer segmentsnya anak muda umur 15-25 tahun. Kemudian masyarakat Indonesia, konsumen yang merasa atau mengalami mental illness atau permasalahan mental. Untuk cost structure-nya yaitu modal pendanaan atau biaya operasionalnya sebesar Rp 20 juta rupiah. Nah, di sini saya akan membahas secara singkat base atau kenapa alasan kami customer segments kami adalah anak muda umur 15-25 tahun. Di sini ada kasus sebelumnya, ada kasus yang pernah ada gitu ya, penelitian juga sebelumnya. Jadi kenapa kami mengambil ini? Alasannya yaitu kita ketahui ya bahwa kesehatan jiwa itu sangat penting untuk kegiatan produktif. Nah, pada kenyataannya di kasus Indonesia ini depresi pada anak muda itu lebih dominan gitu ya. Terjadi pada usia muda yaitu rata-rata 15-25 tahun gitu. Jadi dibuktikan ini beberapa kasus di Indonesia itu tingkat depresi menyentuh angka 10.000, bayangkan. Atau setara dalam setiap 1 jam terdapat kasus bunuh diri. Masalah ini meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari faktor, ada banyak jenis masalah aspek psikologis. Nah, ternyata penyebabnya itu ada misalnya efek pasca traumatik, kecenderungan memendam masalah sendiri, atau menyebabkan bertambahnya pikiran gitu. Nah, menurut ahli sosiologis, 4,2% siswa Indonesia pernah berpikir untuk bunuh diri. Pada kalangan mahasiswa, 6,9% mempunyai niatan untuk bunuh diri, sedangkan 3% lainnya pernah melakukan percobaan bunuh diri. Bayangkan, padahal depresi ini sering kali terjadi pada masalahnya ini gangguan mental yang paling sering terjadi pada usia muda, khususnya di Indonesia. Misalnya, ini bisa terjadi ya, misalnya ada tekanan dalam bidang akademik, atau dari orang tuanya yang menuntut anaknya agar bisa berprestasi terus, harus juara satu, nggak boleh kedua, dan lain sebagainya. Ini bisa menyebabkan tekanan mental yang tinggi terhadap anak. Kemudian ada perundungan bullying, entah itu di sekolah atau di dunia kerja, faktor keluarga, dan permasalahan ekonomi. Nah, permasalahan ekonomi ini seringkali menimpa anak-anak ya, seringkali menimpa anak muda terkait keadaan ekonomi keluarga dan lain-lain. Maka dari itu, dari problematika tersebut itu ya, Need Your Time ini hadir gitu ya sebagai media konsultasi dan edukasi agar bisa kami itu membuat platform ini agar bisa mudah diakses untuk pemuda, agar bisa memanfaatkan platform yang berbagi curhat ini supaya para bisa mengurangi beban lah yang mengalami dalam masalah diri seorang manusia. Dengan adanya aplikasi Need Your Time ini, kami juga berharap ke depannya inovasi produk aplikasi bisnis digital ini dapat memudahkan fresh graduate di bidang penerapan ilmu psikolog atau psikiater
psikiatri agar mudah mendapatkan pengalaman pekerjaan, serta upaya kalangan anak muda lebih sadar akan urgensi dari kesehatan mental dan pentingnya memahami kapan harus bertindak untuk melakukan konsultasi segera ke tenaga ahli seperti psikolog dan psikiater. Nah, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam aplikasi Business Your Time ini. Niat mulia dari kami. Semoga berkah, insya Allah kedepannya dipermudah untuk melakukan riset dan juga pembelajaran. Lalu bisnis ini bisa selain bisa bermanfaat secara emosional untuk manusia, tapi juga ini usaha yang bisa saling membantu secara sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Suwartini Febrianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.